Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Antoni Widuri dari kelompok 8 Praktikum Biologi Dasar. Di sini saya dan rekan saya, Wadan Al-Fauzi Malik, akan menjelaskan tentang materi praktikum isolasi DNA. Untuk materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. DNA merupakan persenyawaan yang sangat penting untuk makhluk hidup yang membawa kode genetik dari sel, khususnya dari makhluk hidup secara keseluruhannya dari generasi 1 hingga generasi berikutnya. Molekul DNA biasanya terdapat pada nukleus, mitokondria, plastida, serta sentriol. Proses isolasi DNA biasanya diawali dengan adanya proses ekstraksi DNA. Proses ekstraksi DNA ini bertujuan untuk memisahkan DNA dari molekul-molekul atau partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Dan proses ekstraksi DNA ini harus dilakukan dengan hati-hati agar si DNA itu nggak pecah ataupun tidak rusak. Kemudian proses ekstraksi DNA dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada dengan cara mekanik dan yang kedua ada dengan cara kimiawi. Nah, dengan cara mekanik itu yaitu dengan cara dihancurkan menggunakan alat penghancur seperti mortar, blender dan alat penghancur lainnya. Kemudian yang kedua secara kimiawi itu dengan menambahkan deterjen cair untuk menghancurkan si membran sel dan inti selnya. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini diantaranya ada gelas, ada sendok, plastik, saringan, deterjen cair, garam, dan beberapa jenis buah-buahan. Nah, untuk buah-buahannya diantaranya kami menggunakan buah pisang, buah tomat, kemudian ada buah mangga, ada buah stroberi, buah naga, serta buah alpukat dan buah jeruk. Nah, untuk metode atau langkah-langkah praktikum akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Wadan Al-Fauzi Malik. Di sini saya akan menunjukkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja atau prosedur dari praktikum isolasi DNA ini. Untuk praktikumnya sendiri ini tergolong mudah ya, karena sangat sederhana sekali. Baik itu alat ataupun bahannya sangat sederhana dan mudah didapatkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi saja. Nah, dari 12 jenis buah yang kita gunakan dalam praktikum ini, saya akan mengambil satu sampel, yaitu tomat atau Solanum lycopersicum dengan nama latinnya ya. Nah, jadi langkah awalnya, kita masukkan tomat ke dalam kantong plastik, lalu kita hancurkan daging buahnya secara mekanis, yaitu dengan tangan cara diremas. Lalu setelah itu, ataupun kita bisa menggunakan bantuan benda lain yang padat untuk menghaluskan daging buahnya supaya ekstraknya lebih halus lagi. Nah, lalu untuk tahap keduanya, setelah daging buah dihaluskan, kita akan membuat terlebih dahulu campuran, yaitu antara 1 sendok makan garam dengan deterjen cair. Lalu kita tambahkan kembali 3 sendok makan air. Setelah itu kita campur adukan. Setelah menyatu, nah kita akan masukkan campuran ini ke dalam kantong plastik yang berisi ekstrak buah tomat yang tadi ya. Lalu kita diamkan selama 1 hingga 2 menit. Nah, proses ini bertujuan untuk menghancurkan membran inti sel supaya DNA yang terdapat di dalam inti sel ini keluar dan mudah kita dapatkan. Nah, lalu setelah campuran tadi kita diamkan selama 2 menit, selanjutnya kita saring ekstrak tersebut supaya ekstraknya ini benar-benar terpisah dengan ampasnya. Kemudian tampung hasil ekstrak tadi dalam sebuah gelas. Nah, setelah ekstrak buah tomat tadi dipisahkan, kita tambahkan 3 sendok makan alkohol dengan konsentrasinya 70% saja. Sebanyak kurang lebihnya 3 sendok makan. Kita alirkan ya melalui pinggiran gelasnya. Nah, kemudian terakhir kita tunggu ekstrak buah tomat tersebut supaya membentuk gumpalan awanan ya. Lalu kita tinggal menghitung waktunya saja berapa lama ekstrak tersebut mampu membentuk sebuah awanan. Oke, next. Nah, untuk pembahasannya, dari sampel buah tomat yang kita gunakan, ternyata waktu yang diperlukan untuk membentuk gumpalan awanan ini yaitu selama 4 menit 24 detik dengan ekstrak buahnya yang berwarna merah. Dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, terjadi perbedaan warna di antara ke-12 ekstrak buah yang kita gunakan. Kenapa hal ini bisa terjadi?
ya, karena terdapat perbedaan susunan DNA yang terdapat pada masing-masing buah. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok dan menonjolnya itu adalah terdapat antara banyak dan sedikitnya endapan asam nukleat pada gelas. Hal ini karena perbedaan kandungan zat serta penggunaan jenis deterjen pada praktikum. Nah, ataupun juga kandungan air dari masing-masing buah ini sangat berpengaruh sekali. Dari percobaan praktikum ini, kita tidak memperoleh DNA secara utuh ya, melainkan hanya kasarnya saja, yaitu berupa benang-benang halus yang disebut dengan supernatan, dan jumlahnya tidak begitu banyak. Oke, nah jadi kesimpulannya dari praktikum ini adalah berdasarkan hasil yang kita peroleh. Jadi pengisolasian DNA ini kita lakukan dengan cara baik secara mekanis, yaitu dengan meremas buah tadi ya, kemudian secara kimiawi dengan mencampurkan alkohol sebanyak 70 dengan konsentrasi 70%. Nah, itu sudah termasuk secara kimiawi. Kemudian, perbedaan genom dalam organisme pada spesies yang sama disebut variasi genetik. Semua organisme menampilkan hal ini. Konsep tersebut dipahami dengan lebih baik dengan mengamati contoh manusia. Nah, yang mengalami beragam struktur fisik ya. Semua manusia berbagi kesamaan sebesar 9,99,9% dari DNA mereka. Jika seseorang membandingkan genom antara dua orang secara acak, urutan genom yang identik yaitu 99,9%. Perbedaan yang diamati antara orang akan muncul hanya 0,1% saja. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa populasi manusia hanya menampilkan variasi genetik sebanyak 0,1% saja. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk presentasinya. Maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang jelas apapun itu mohon dimaafkan. Saya Wadah Al-Haq Malik dan rekan saya Asa Anten Duli pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.